saja sudah melakukan pergantian kepengurusan dan alhamdulillah Mas Yusuf putra dari Pak Haji Nur Nasib terpilih sebagai ketua panitia yang baru bersama dengan teman-temannya, salah satunya ada Mbak Sania dan Mbak Safa dan juga yang lainnya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk generasi muda Islam di Masjid Darussalam ke depan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi, yang ikut serta dalam memakmurkan Masjid Darussalam, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, yang mudah-mudahan niat tulus jamaah semuanya yang diniatkan dalam rangka memakmurkan Masjid Darussalam dalam bentuk apapun tercatat oleh Allah menjadi amal kebajikan jamaah semuanya. Amin Allahumma. Dan juga wabil khusus ini pada ibu-ibu yang sudah menyediakan konsumsi pada sore hari ini, saya atas nama Takmir Masjid Darussalam juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal kebajikan untuk ibu semuanya yang menyediakan konsumsi pada sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah semuanya, kami juga tidak lupa atas nama Takmir Masjid Darussalam selalu memohon masukan, memohon saran dan juga kritik kepada seluruh jamaah apabila kami dalam mengampu kepengurusan Takmir Masjid Darussalam ada yang masih kurang ataupun ada kesalahan-kesalahan, tidak lupa kami senantiasa memohon maaf dan mohon masukan dari seluruh jamaah semuanya. Dan pada kesempatan sore hari ini, apabila ada hal yang kurang berkenan atau masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pengajian bulanan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan waktu acara Masjid Darussalam, dan kami mohon nanti tausiah bersama untuk jamaah semuanya, mudah-mudahan menjadi istilahnya pembelajaran untuk kita semuanya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Misbahul Munir Asi kepada Ustaz Misbahul Munir kami Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sebuah kesyukuran buat kita semua, khususnya kepada saya pribadi, karena seumur hidup saya inilah hari pertama
Dan alhamdulillah Pak Lukman memberikan kesempatan untuk saya bersilaturahmi di masjid ini, sehingga saya bisa merasakan dinginnya dan sejuknya dan luasnya dan nyamannya masjid ini untuk beribadah, sholat 5 waktu maupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga masjid ini sesuai dengan namanya Darussalam, semoga menjadi rumah yang selalu membawa keselamatan, kedamaian, kesejahteraan untuk semua warga dan jamaah yang berada di sekitar Masjid Darussalam ini. Dan semoga jamaah yang hadir juga menjadi jamaah yang istiqomah dalam meningkatkan atau menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah melimpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, monggo disikacaken tidak saya cukup biarkan saya yang berbicara. Bapak dan Ibu menikmati snack yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua. Tadi alhamdulillah yang ngaji anak kecil. Ini menunjukkan bahwa masjid ini juga masjid yang ramah anak. Jadi kalau anak-anak kita itu memang kalau tidak difasilitasi, diterima di masjid ini, maka saya yakin tidak lama masjid ini bakal sepi, karena tidak ada yang meneruskan untuk mengisi masjid. Maka apapun yang dilakukan anak itu memang itulah anak. Pasti anak akan ribut, itu ya. Anak akan bermain, itu ya. Tapi kalau itu kita larang dengan cara yang tidak bijak, itu malah bisa membuat anak-anak itu untuk takut datang ke masjid. Dan kalau anak sudah takut datang ke masjid, itu tanda kiamat subuh. Soalnya nanti kalau nggak ada ke masjid lagi, siapa yang akan menggantikan mengisi? Nah, jauh lagi kan memang sudah waktunya tidak lama. Harus ada pengganti dan menerus yang harus mengisi masjid. Maka anak-anak alhamdulillah bisa diajak ikut pengajian, alhamdulillah. Mau ikut pengajian, alhamdulillah. Maka mari kita rawat anak-anak ini agar mereka nanti bisa menjadi penerus kita untuk memakmurkan masjid yang sudah pindah ini. Jangan sampai keindahan masjid ini tidak terisi oleh jamaah yang memenuhi masjid di Masjid Darussalam ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemarin saya tanya Ustaz Pak Lukman, materinya apa? Maulid Nabi. Wah, ini materi yang tidak mudah, karena Maulid Nabi berarti cerita tentang Kanjeng Nabi. Kalau cerita tentang Kanjeng Nabi itu di zaman sekarang itu tidak sulit. Semua kita pasti bisa mengakses untuk mencari cerita dan berita ataupun biografi tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pada kesempatan kali ini tidak akan bercerita tentang siapa Kanjeng Nabi, karena saya hakul yakin yang hadir ini adalah para pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah yang hadir ini adalah umat Kanjeng Nabi yang nanti pada hari kita ditanya oleh malaikat di kuburan, itu kita bisa langsung menjawab. Karena dalam sebuah riwayat di Sahih Riwayat Muslim dikatakan bahwa ketika seorang hamba itu nanti berada di dalam liang kuburnya, itu akan didatangi dua malaikat.
si fulan ini itu akan ditanya dengan pertanyaan yang terkait dengan keimanan kepada Allah. Dan yang ditanya itu bukan man rabbuka, tapi apa yang ditanya? Madza ta'rifu an hadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Kira-kira foto siapa? Tidak ada foto lain atau wajah lain yang akan ditampakkan oleh malaikat di hadapan si fulan kita yang meninggal nanti, kecuali wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kayaknya termasuk saya, kita dari enten sing nanti ningali wajah kanjeng Nabi. Enten boten nek sampun kalau buat jangan-jangan tak main akal kalau kita semua belum pernah melihat itu. Dan itu menjadi pertanyaan malaikat di liang kubur. Ketika si fulan diletakkan di liang kuburnya, dikubur, ditutup, dan semua peziarah itu sudah meninggalkan tempat kuburnya, si fulan itu yasma' qara'na ali, dia akan mendengar langkah kaki terakhir yang meninggalkannya. Ketika sudah sepi, maka yang jilu malakani fayas'alan, akan turun dua malaikat yang bertanya, madza ta'rifu an dzalik? Apa yang kamu kenal tentang laki-laki ini? Ammal mu'min fayaqulu annahu abdullahi wa rasuluh. Kalau yang ditanya itu orang yang mukmin, beriman kepada Allah dan Rasul, mubasyaratan, langsung spontan, annahu abdullahi wa rasuluh, spontan. Dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Spontan. Nah, bisa tidaknya spontan itu kan sangat tergantung kita di dunia. Sejauh mana itibak kita, kecintaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kafir wal munafik, kalau ditanya orang yang tidak beriman dan munafik. Munafik itu kan tidak mesti kafir, jadi orang Islam. Tapi orang yang tidak mau taat dengan ajaran Allah. Fayaqulu ma daraitu wa ma talaitu. Saya tidak tahu ya. Sama-sama tapi apa ya? Ma daraitu wa ma talaitu. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah terucap nama orang ini. Apa yang terjadi? Ketika seorang mukmin yang tadi menjawab dengan benar, maka kata malaikat, undur, lihatlah Allah telah abdalaka Allah ma'adan minan nar ma'adan minal jannah. Lihat, karena jawaban benar, wahai orang yang beriman, Allah telah merubah tempat dudukmu di neraka menjadi tempat dudukmu di surga. Kalau yang kafir dan munafik tadi apa? Lihat, Allah telah merubah tempat dudukmu menjadi tempat dudukmu atau tempat tinggalmu di dalam dia tidak berhenti situ. Malaikat langsung apa? Mengeluarkan matorikun min hadid fayadribu baina udunayhi. Langsung malaikat saking nesunin langsung ditokke palu dari besi, fayadribu baina udunayhi, langsung dihantamkan, ditangkuk, fayasru sayhatan man yalihi ila faqalai. Dan dia akan berteriak kesakitan dan tidak ada yang mendengar teriakan kecuali hewan dan tumbuhan. Alhamdulillah telinga kita ini terbatas. Kalau telinga kita ini tidak dibatasi Allah, ngeri banget. Cerah kuburan pencinta juga mengaku orang dikebumi tidak bisa tidur. Maka itu salah satu, alhamdulillah kita dibatasi kemampuannya, kita tidak bisa mendengar kecuali sesuatu yang memang sudah Allah gariskan bisa kita mendengar. Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, momen Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah momen kita untuk mengenang dan juga momen kita bersyukur alhamdulillah skenario Allah menciptakan Nabi kita untuk turun di dunia ini dan
mengajarkan kita tentang Islam. Maka momen Maulid Nabi ini bukan momen untuk hura-hura. Karena memang tidak ada sejarahnya Nabi kok merayakan ulang tahun bukan tempat. Tapi apakah dilarang? Tidak dilarang selama momen itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk maksiat ataupun hura-hura. Maka momen Maulid Nabi akan masih seminggu lagi, hari Senin depan. Itulah momen kita untuk apa? Momen kita untuk memantapkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen kita untuk mengoreksi diri sudah sejauh mana kita berittiba mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan kita di mata Allah, posisi kita di mata Allah itu sejauh mana kedekatan kita dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna manzilatal mu'min tuqasu bi ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama kana tatbiqu li sunnah aktsar kana indallahi a'la wa akbar. Kedudukan seorang mukmin itu akan diukur sejauh mana ittiba dia, ketaatan dia mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali apa yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan sunnah, tuntunan Kanjeng Nabi, maka kana indallahi a'la wa akbar. Maka dia di mata Allah itu menjadi lebih mulia dan tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa menjawab malaikat, pertanyaan malaikat itu sangat tergantung bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, sejauh mana kita ittiba kepada Kanjeng. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ketika kalian mengikuti ajaranku, mengikuti tuntunanku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Maka ini isyarat yang sangat penting. Nasihat Allah yang sangat penting untuk kita mengingatkan kepada diri kita sudah sejauh mana kita mengikuti ittiba dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah perkataan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih. Tanda kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya kita itu dicintai Allah ada kepada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu ditunjukkan sejauh mana kita mengikuti ajaran dan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita iltizami bis sunnah, kita komitmen untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan mendapat banyak fadilah, keutamaan dan keuntungan. Yang pertama adalah ketika seseorang itu iltizam bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan al-wusul ila darajati mahabbatillahi azza wa jalla. Ketika seseorang itu komitmen untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bisa meraih derajat mahabbatillah.
mendapat kecintaan, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang beriltizam di sunnah, komitmen menjalankan sunnah, itu juga jabrun nafsil hasil fil faraid, bahwa sunnah-sunnah yang dia amalkan itu akan menjadi penyempurna kekurangan ibadah wajib yang dia lakukan. Sholat wajib diiringi dengan sholat rawatib. Zakat belum mampu diiringi dengan sedekah dan infak. Puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal dan puasa-puasa. Maka sunnah-sunnah yang kita amalkan itu pada ikatnya adalah memang akan mengantarkan kita mendapat cinta Allah. Yang kedua, akan menjadi penyempurna kekurangan ibadah wajib yang kita lakukan. Yang ketiga, al-ismatu minal wuquf fil bid'ah. Ketika kita selalu iltizam, komitmen untuk mengamalkan sunnah, maka kita akan terjaga dari melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ketika kita komitmen mengamalkan sunnah, maka itu secara tidak langsung kita ta'zimu sya'airillah. Kita mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, berarti kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Kanjeng Nabi adalah Mustafa, orang yang dipilih dan terpilih. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya berasal dari wahyu, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulut Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, semua bukan berasal dari hawa nafsu Nabi. Tapi apa? In huwa illa wahyu yuha. Melainkan semua itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dilakukan Kanjeng Nabi semuanya itu adalah dalam rangka untuk mengajarkan kita bagaimana menjadi umat atau hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada rahmatullah, Maulid ini mari kita jadikan momen untuk mengoreksi diri kita. Sudah sejauh mana kita mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada rahimahullah, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita sama-sama mengoreksi. Materi yang saya sampaikan tidak berat, tapi saya ingin mengajak kita semua. Sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah? Saya menyadur atau mengambil dari kitab Alfu Sunnatin fil Yaumi wal Lailah, dalam kitab 1000 sunnah dalam sehari semalam. Ternyata memang kalau kita mau merinci dan mengoreksi satu persatu aktivitas kita, itu ternyata luar biasa. Semua adalah sunnah atau tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengajak coba kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah? Materi saya tidak berat, tapi ini sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari kita. Bila ini sudah kita amalkan, maka jagalah istiqomalah dengan amalan sunnah. Saya akan mengawal dari apa? Sunnahul istiqomah minan naum. Sunnah-sunnah Nabi, tuntunan Kanjeng Nabi ketika bangun dari tidur. Jadi tuntunan Kanjeng Nabi itu dari bangun tidur terus sampai tidur lagi. Ternyata semua itu ada sunnah. Dan ketika kita mampu mengikuti itu atau menjalankan itu, berarti secara langsung kita mengamalkan sunnah demi sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengawali dari sunnahul istiqomah minan naum. Sunnah Kanjeng Nabi ketika bangun dari tidur.
Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi ketika bangun tidur? Kalau mau tidur jelas Nabi mau doa, tapi itu nanti rangkaian terakhir. Kita langsung mulai dari ketika bangun tidur. Apa yang biasa Nabi lakukan ketika bangun dari tidur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhi biyadihi. Hadis Muslim. Sunnah atau kebiasaan Nabi ketika bangun tidur apa? Ketika Nabi bangun dari tidur, beliau duduk yamsahu wajhahu biyadihi, mengusap wajahnya dengan tangannya. Simpel. Tapi ketika kita bangun tidur mengusap wajah seperti ini, walaupun katanya semua yang bangun tidur katanya berminyak, berminyak, lebus keringat, tapi tidak apa-apa. Ketika kita mengamalkan bangun tidur itu langsung mengusap wajah, ternyata itu yang selalu dilakukan Nabi ketika bangun. Dan coba kita praktekkan, ternyata luar biasa. Ketika kita mau mengusap wajah kita, itu sedikit banyak mempengaruhi kondisi kita. Menjadi apa? Kita tidak ngantuk kembali. Itu amalan sunnah pertama Nabi ketika bangun dari beliau duduk, kemudian mengusap wajahnya dengan yang sah wajhahu biyadaihi, mengusap wajahnya dengan tangannya untuk menghilangkan bekas tidur. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. 1. Setelah itu apa? Ad-doa. Nabi membaca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amana ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enten sing dereng hafal. Kalau ada yang belum hafal, yang sudah hafal mengajari yang hafal. Mengajari yang belum hafal, biar jadi amal jariah. Bisa biar jadi amal jariah. Karena itu kalimat yang harus terucap pertama kali ketika bangun tidur. Jangan sampai bangun tidur langsung megang HP, langsung scroll terus ini biasa gitu. Amalkan yang sunnah dulu. Bangun tidur, usap wajah sambil berdoa alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana, telah menghidupkan saya kembali, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari doa ini kita sudah bisa memahami bahwa ketika kita tidur itu pada hakikatnya kita sedang mati. Maka Nabi pernah mengatakan an-naumu syibhul maut. Dalam hadis yang lain katakan an-naumu akhul maut. Tidur itu seperti mati. Tidur itu sedulure mati. Maka ketika kita mau tidur jangan sampai kita lupa berdoa. Karena kita tidak ada jaminan ketika kita tidur itu bisa bangun. Alhamdulillah yang hadir pada hari ini berarti tadi pagi dihidupkan kembali oleh Allah. Kembalikan roh kita ke jasad kita agar kita bisa hidup hari ini untuk beraktivitas kembali. Sampai nanti pada akhirnya roh itu tidak akan dikembalikan Allah ke jasad kita. Kapan itu? Tunggu saja, diumumkan di Masjid Darussalam. Kalau sudah diumumkan di Masjid Darussalam, berarti tandanya kita sudah tilar dunia. Karena tilar dunia itu tidak ada yang tahu, maka yang harus kita lakukan adalah selalu mempersiapkan diri. Maka Nabi
man ta'awwada 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan berakhir dengan kebiasaan. Maka kebiasaan apa di akhir hidup kita, itu yang menentukannya kita masing-masing. Karena akhir perjalanan itulah yang menentukan bagaimana kita husnul khotimah atau tidak itu ya di akhir ketika kita sakaratul maut. Maka kenapa kita dianjurkan untuk menuntun talqin baca la ilaha illallah kepada orang sakaratul maut agar akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau siapa akhir kalimatnya adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah atau kalimat thayyibah yang lain dakhala jannah, dia akan masuk surga. Dan kebiasaan itu tidak bisa sekali jadi, harus merupakan aktivitas yang terus kita lakukan setiap hari. Ada sebuah cerita nyata, tapi tidak terjadi di Indonesia, terjadi di kebetulan di negeri Arab. Saya pernah cerita di Pak Azan juga pernah dengar. Ada rombongan anak muda naik mobil, namanya Canom, Tangrego kemarin. Ya pun nanti umpahan jalan Arab ini kan jembar-jembar sepi kali sini satu titik. Buat ngesok nguling duduk 3 orang anak muda. Kebetulan di dekat kejadian ada polisi langsung datang. Satu orang polisi. Ini yang cerita polisi itu. Dia melihat kejadian itu, bukan dia ceritakan, dia kisah nyata. Dia langsung ke TKP. Ke TKP 2 orang sudah langsung wassalam. Tinggal 1 masih kembang kepis. Dan polisinya kan muslim. Dekati, dia ingat ada orang yang keadaan seperti itu, dituntut membacakan tauhid. Mas, sama aja Mas, baca la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ketika polisi tadi mencoba menalkin, membantu membacakan la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya si anak muda tadi apa? Nyanyi, kaget dia. Kok bisa nyanyi, Mas? Eleng, kawan bahasanya. Mas eleng, nyebut la ilaha illallah, masih nyanyi. Derdek dia di posisi yang genting seperti itu. Ini polisi tahu ini nggak segera ditolong, mesti wassalam. Mas, ketiga kali dia, Mas, sebut la ilaha illallah, masih nyanyi. Ya Allah, padahal apa berarti mengucap la ilaha illallah? Kita semua yang ada mesti sakit. La ilaha illallah. Tapi kalau di akhir ayat seperti itu luar biasa. Itu perjuangan orang yang menghadapi syafaatul maut, itu perjuangan di mana syaitan itu menggoda jangan sampai dia mengucapkan kalimat itu. Dan sampai mau keempat kalinya si polisi ini tetap tidak bisa menuntun si pemuda ini baca la ilaha illallah. Ketika pemuda datang mau diangkat, inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti akhir kalimatnya adalah menyanyi. Burungkat apa? Pincil kepolot kontak itu sing sekarang. Berarti ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Wah, kalau kebiasaan kita itu memang menyanyi, saya tidak mengatakan nyanyi dilarang, silakan menyanyi boleh, mendengarkan musik boleh. Tapi jangan sampai itu kemudian merubah kebiasaan kita sampai kita tidak pernah berzikir, apalagi membaca Al-Quran dan merupakan atau zikir-zikir yang lainnya. Akhirnya hanya di otak kita adanya berhenti. Saat itu polisi itu langsung tobat untuk berubah menjadi ternyata kalau kita tidak pernah membiasakan diri untuk memang
lisan itu kalimat thayyibah, itu memang tidak mungkin akan terucap di akhir perjalanan hidup ini. Karena pada saat tidak lama setelah kejadian itu di tempat yang sama, walaupun agak jauh, ya kok polisi itu lagi menghadapi kejadian yang sama. Ada anak yang masih muda itu sudah berkeluarga, mobilnya macet, dia keluar, ya mungkin karena nggak hati-hati keluar keserempet mobilnya, dia belum terkapar. Ya kemudian polisi ini cerita polisi yang sama, dia langsung ke TKP, sambil menelpon ambulan yang datang sampai TKP. Belum sempat dia mau menuntun talqin, orang yang sedang disakitkan, mas-mas yang sedih mengaji, masih sempat dan kuat untuk mengaji. Jadi dia dia hanya menemani sampai tunggu ambulan datang. Ambulan datang dia masih mengaji. Dimasukkan ke ambulan, karena polisi ini penasaran, ikut dia. Mau tahu sampai kapan dia kuat mengaji. Selama di ambulan dia masih berzikir dan mengaji. Sampai rumah sakit, masuk ke IGD, karena polisi dia nggak boleh harus tangan olehan, dia nggak bisa masuk. Tapi dia masih menunggu di depan itu untuk melihat apa yang terjadi di akhir. Ternyata ketika akan ditangani dokter, dia melihat sendiri si orang yang anak muda tadi yang kecelakaan, sambil memajukan, jadi dia bisa melihat dengan jelas lisan si orang yang itu mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Dua cerita kejadian yang sama, tapi dengan akhir yang berbeda. Dan perbedaan itu kembali kepada kita masing-masing. Apa kebiasaan kita? Maka sedikit demi sedikit kebiasaan kita mengikuti sunnah Nabi itu akan sangat membantu kita untuk apa? Ketika kita di akhir perjalanan kita itu, kita akan berada dalam keadaan kita sedang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kembali ke itu, jadi tentang Nabi mengusap wajah, berdoa. Setelah doa, karena yang ketiga, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak stay pada minatin yashufahu bisiwak muttafaqun alaih. Nabi ketika sudah bangun dari tidur dan berdoa tadi itu yashufahu bisiwak, gosok gigi, dijamakkan dengan siwak. Kalau yang nanti umrah mesti tahu siwak. Kalau enggak itu biasanya yang umrah itu tahu siwak, kayu siwak, kayu yang diikat dan beraroma wangi. Ada aromanya kayak kapsul. Kalau sekarang kita dengan gosok gigi, maka gosok gigi setelah bangun tidur itu juga bagian dari sunnah. Sudah 3 sunnah kita lakukan. Pasti akan ke kamar mandi untuk qadul hajat, untuk buang hajat. Sunnah apa ketika akan qadul hajat? Pertama, sunnah yang diajarkan Nabi adalah apa? Masuk dengan kaki kiri. Tapi sebelum masuk dengan membaca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang sudah hafal mengajari yang belum hafal, biar jadi amal jariah. Amal jariah itu luar biasa. Kita tahu pahala amal jariah sampai kita mati, sampai kita menghadap Allah. Kalau apa yang kita ajarkan itu diamalkan oleh orang yang kita ajari, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir sampai maka ajari. Jadi sunnah Nabi ketika mau masuk kamar mandi, beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian masuk dengan kaki sunnah.
Simpel, tapi kalau tidak perhatian, memang sunnah ini tidak akan membawa dosa. Ketika kita masuk ke kanan, bangun tidur nggak doa, ya nggak dosa, nggak ada dosa. Sunnah itu tidak membuat dosa. Yang membuat dosa adalah kalau kita meninggalkan yang wajib. Kalau sunnah tidak akan membawa dosa. Tapi sunnah itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah. Karena ketika kita mampu mengamalkan sunnah itu berarti kita mengamalkan apa yang dituntunkan oleh orang atau makhluk atau manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti orang pilihan Allah, berarti kita cinta kepada dan Allah akan senang. Masuk dengan kaki kiri sambil sebelumnya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selesai qadul hajat, Nabi keluar dengan kaki kanan sambil berdoa. Nama Pak? Ghufranak. Paling pendek, paling pendek. Ghufranak. Atau yang banyak alhamdulillah adzabal anni adzab wa afani. Panjang. Kalau pendek ghufranak. Sambil keluar dengan kaki kanan. Sudah berapa sunnah kita amalkan sejak Ramadan. Usap wajah, baca doa, gosok gigi, masuk kaki kiri pakai berdoa, keluar kaki kanan dengan berdoa. Itu sunnah kita amalkan ketika bangun tidur. Semoga ini sudah diamalkan dan saya yakin Bapak itu sudah mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan dan dijaga dan mantapkan dalam hati kita, ya Allah, saya melakukan ini karena saya mengikuti ittiba dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba itu ucapkan dalam hati, karena itu akan mengingatkan kita dengan kanjeng Nabi dan itu akan menambah kecintaan kita kepada kanjeng. Dan ketika kita amalkan itu dalam rangka untuk ittiba Nabi, berarti kita sudah atau kita sedang mengamalkan sunnah kanjeng. Selanjutnya 5 menit lagi Pak. Kita lagi 5 menit. Usap wajah, berdoa, kaki kiri berdoa, kaki kanan berdoa. Yang ke-8 adalah at-tayammum. Apa itu at-tayammum? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammum fi tana'ulihi wa tawhurihi, muttafaqun alaih. Nabi adalah orang yang suka at-tayammum, al-badu bil yamin min al-yadain wa rijlain qabla al-yasar. Memulai segala sesuatu dari kanan. At-tayammum. Ketika Nabi mau pakai sendal itu kanan dulu baru kiri. Ketika Nabi mau pakai baju masuk kanan dulu baru yang kiri. Ketika ibu-ibu pakai rok juga sama, kanan dulu baru ini apa bareng? Bareng apa satu-satu? Bareng ya. Katanya bareng yang linggo kalau ruk itu bareng. Kalau pakai apa itu baju panjang, kita mau lebuni barengnya dan kita siji. Mulai yang kanan dulu. Bapak kalau pakai celana mulai yang kanan dulu. Kalau pakai sarung juga mulai skondur dulu. Dari pas skondur itu sunnah. Nah gini sekian Anda masukkan kanan dulu baru kiri kemudian at-tayammum. Nabi kalau mau pakai sendal itu kaki kanan dulu. Kalau melepas baru yang kiri dulu. Simple, tapi itu adalah bagian dari tuntunan kanjeng. Kelihatannya nggak ngaruh apa mau bareng mau kiwat kan, tapi kan melebu sama-sama melebunya. Tapi ketika kita melakukan itu dalam rangka untuk ittiba Nabi, mulai dari kanan, maka itu kita sudah mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah.
Yang selanjutnya adalah, ini saya ringkas, an-nutqu bi syahadataini ba'dal firaq min al-wudu. Karena tadi Nabi mesti kamar mandi terus berwudu. Al-firaq min al-wudu, Nabi selalu baca syahadatain, baca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di sini. Kalau mau ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin boleh. Tapi ketika mencapai asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu sudah cukup. Karena Nabi mengatakan barang siapa membaca doa itu futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Hadis riwayat Muslim. Ketika seseorang itu selalu membaca doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga dan dia bebas memilih masuk dari pintu mana saja. Masya Allah. Doa setelah wudu sering dibaca atau lupa? Doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kebiasaan yang selalu Nabi lakukan setiap selesai berwudu. Dan kita pasti minimal berwudu sehari pasti 5 kali. Tidak mungkin tidak. Karena setiap kita mau sholat pasti kita berwudu. Kecuali kalau maghrib menuju isya, maghrib duduk ngaji sampai isya, itu biasanya kalau nggak batal nggak perlu wudu. Tapi normalnya biasanya orang itu berwudu 5. Maka setiap kita berwudu, setiap kita membaca doa itu berarti hari itu kita 5 amalan sunnah kita amalkan. Ditambah tadi pagi kita bangun tidur itu ada 7 sunnah. Terus kita memulai sesuatu dengan mulai dari kanan itu bertambah lagi sunnah-sunnah yang kita amalkan pada hari. Nah, kebiasaan Nabi selanjutnya adalah apa? Sholatu raka'ataini ba'dal wudu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Kita bisa sholat sunnah 2 rakaat wudu itu sangat terkait dengan bagaimana kita mengatur waktu. Kalau kita mengatur waktunya itu merepet komat, waktu kemerusun seperti ini. Dan wudu ke susu, peleklah mengisi susu, terus mungkin sudah kehabisan waktu, nggak dapat sholat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, karena kita tidak bisa mengatur. Ketika kita bisa mengatur waktu, maka semua akan kita dapat. Doa setelah berwudu dapat, sholat qobliyah wudu dapat, sholat qobliyah subuh dapat. Nanti ke masjid kita dapat tahiyatul masjid, terus mau duduk berzikir. Nah, itu semua rangkaian itu sangat tergantung dengan bagaimana kita mengatur. Nah, wungu sudah pas qomat pun cuma dapat 1 berangkat ke masjid, yang lainnya jadi kemerusu. Maka ini pentingnya mengapa kita mengatur waktu agar sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan itu bisa kita kerjakan dengan nikmat tanpa terburu-buru. Dan sholat rakaatain ba'da wudu, Nabi mengatakan man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yahdatsu fihi ma nafsun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wudu ini kemudian dia salat 2 rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni yang berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bangun tidur, ke kamar mandi, belum sampai masjid. Baru semuanya masih kegiatan di rumah. Bangun tidur, masuk kamar mandi, berwudu, sholat 2 rakaat setelah. Tapi itu sudah Masya Allah. Kalau itu kita istiqomah luar biasa.
Hidup kita pasti akan termotor, hidup kita akan teratur, dan hidup kita pasti akan bisa berjalan dengan baik karena semua diawali dengan kalimat tahmid alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan hidup kita sudah dimulai dengan sunnah-sunnah Nabi, sehingga apa? Hari-hari atau jam-jam berikutnya semuanya insya Allah akan selalu kita dalam hati kita bagaimana kita berusaha untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang lain, sehingga sehari itu hari-hari kita jam demi jam yang kita miliki semua terisi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita mengamal sunnah, maka semakin banyak kesempatan kita untuk mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena sudah 5:30. Mungkin materinya terlalu sederhana, tapi semoga itu bisa menggugah kita. Mari Maulid Nabi dengan momentum untuk mengoreksi diri kita sudah sejauh mana kedekatan kita kepada Allah dengan menjalankan apa sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberkahi hidup kita dan memberkahi keluarga kita dan saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan 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 yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم يغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.